Baik, mari kita lanjutkan perkuliahan kita pendidikan kewarganegaraan. Kembali diingatkan bahwa kita nanti akan menjawab tiga tujuan pembelajaran ini, menjelaskan apa yang menjadi pengertian, tujuan dan kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, menuliskan atau menjelaskan visi dan misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan menuliskan atau menjelaskan landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Baik, mari kita lanjutkan. Di pertemuan yang pertama ini adalah bagian B-nya ya. Kita akan menjelaskan mengenai visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Nah, visi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu visi mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Nah, menurut Martini, visi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara mendalam dengan melalui pandangan jauh ke depan, penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik, maka akan menjadikan kepribadian mahasiswa lebih baik. Nah, dengan visi di atas kiranya pendidikan kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia. Dalam hal ini adalah mahasiswa seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui visi dari pendidikan kewarganegaraan, maka sekarang kita ingin mengetahui misi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bahkan dalam percaturan internasional. Dengan kata lain, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Selanjutnya, apa yang menjadi landasan hukum pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua dan keempat. Silakan dilihat pasal 27, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1. Nah, ini menjadi landasan, menjadi dasar penguat dalam pendidikan kewarganegaraan yang termasuk di perguruan tinggi menjadi mata kuliah yang wajib. Nah, di samping Undang-Undang Dasar 45 telah kita ketahui bahwa ada di dalam pembukaan Dasar 45 alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 ayat 1, pasal 31 dan pasal 1. Selanjutnya diperkuat lagi dengan adanya TAP MPR nomor 2 PR 1999. Kemudian ada undang-undang tentang pertahanan negara. Nah, kenapa di sini undang-undang pertahanan negara? Karena kita harus tahu bahwa dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan tentu akan menimbulkan kesadaran bahwa kita harus bela negara ya. Kita juga sistem pertahanan bela negara ya, rakyat semesta tentunya. Nah, keterlibatan aktif masyarakat
dengan adanya kesadaran masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan bahwa kita memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Selanjutnya begitu juga dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan tinggi, kemudian rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, semua ini menjadi dasar landasan hukum dalam pendidikan kewarganegaraan, sehingga ini menjadi mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi. Setelah kita mendapatkan dasar-dasar ya pengantar atau pendidikan Pancasila sebelumnya, maka diperkuat menjadi dengan pendidikan kewarganegaraan. Setelah mendapatkan dasar-dasar yang kuat, mendapatkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila mewarnai kehidupan kita sebagai manusia yang Pancasilais, maka sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, kita mendapatkan pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang berkepribadian bangsa Indonesia, yaitu sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya secara historis, landasan historis pendidikan kewarganegaraan ya, landasan historis sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga di negara lain ya, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sering berganti-ganti termasuk nama dan juga fokus di dalam materi-materi yang disampaikan di dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, itu tentu harus sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik itu secara internal, secara domestik dalam negeri, maupun apa yang terjadi secara eksternal, luar negeri ya, atau internasional, atau perkembangan global. Dan selalu pendidikan kewarganegaraan ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, apakah itu kondisi politik, ekonomi, juga termasuk ya pertahanan keamanan, apakah negara sedang ada ancaman dan sebagainya. Makanya terjadi fokus atau nama yang sering berbeda-beda, walaupun semuanya sama ya, bahwa itu adalah pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas tentunya. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana perkembangan ya pendidikan kewarganegaraan disebut dengan civic di Amerika. Maka pelajaran civic pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790, yaitu dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika sesuai dengan Theory of Americanization. Nah, negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur yang bermacam-macam. Kalau kita disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka oleh karena itu mereka harus diamerikakan ya, supaya warga negaranya memiliki persepsi yang sama tentang negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika. Jadi jelas di awal munculnya civic ini atau pendidikan kewarganegaraan ini adalah bagaimana mengamerikakan Amerika, karena Amerika banyaknya imigran dan telah menjadi penduduk atau warga negara Amerika, maka harus siapapun yang ada, penduduk warga negara yang ada di sana, harus menjadi warga yang berkepribadian Amerika. Dan begitu juga di Indonesia tentunya, apalagi kita bangsa yang berbineka tunggal ika, maka sangat penting sekali kita semua harus menjadi satu warga negara yang berkepribadian Indonesia, sejalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perkembangan civic di Indonesia ya tentu diajarkan ya, mulai dari tingkat pendidikan terendah sampai yang tertinggi, termasuk kita yang ada sekarang di perguruan tinggi. Nah, kemudian civic disebut lagi dengan kewarganegaraan pada tahun 1957, yaitu lebih banyak membahas bagaimana cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Ya, itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita, bangsa kita ya, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka fokus adalah mengenai bagaimana seseorang itu ditentukan kewarganegaraannya. Ini kita lihat dalam sejarah Indonesia ya, ada yang disebut pribumi, ada yang sebagaimana ada keturunan Eropa, Arab dan sebagainya. Maka pada tahun 1957 lebih fokus kepada bagaimana mengetahui hak dan kewajiban untuk memperoleh, mendapat ya, ke suatu kewarganegaraan, termasuk kewarganegaraan Indonesia.
Nah, kemudian pada 1961 kembali menjadi civic, yaitu membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, ya, mana bangsa pada waktu itu ingin kembali tingginya rasa kebangsaan, ya, bangkitnya kembali bangsa Indonesia. Dan kemudian juga membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian banyak bicara tentang pidato-pidato politik kenegaraan, ya, yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Jadi jelas civic pada tahun 1991, pendidikan kewarganegaraan lebih memfokuskan bagaimana bangkitnya semangat nasional, kebanggaan, kebesaran, ya, kebangsaan, dan juga bagaimana terbentuknya nation and character building, ya, membangun karakter bangsa Indonesia, ya, lebih memperkuat lagi karakter bangsa Indonesia, kebangsaan Indonesia, tentunya persatuan Indonesia, dengan membakar semangat kebangsaan, kebangkitan, ya, terutama menekankan kembali tujuan bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45, dan juga adanya pidato-pidato politik kenegaraan sering dilakukan oleh presiden. Selanjutnya kembali lagi, ya, dari civic kepada pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968, ya, disesuaikan dengan kurikulum pada waktu itu, berada dalam kelompok yang disebut dengan pembinaan jiwa Pancasila, ya, untuk di sekolah dasar maupun menengah, terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah. Jadi kewarganegaraan sudah menjadi pelajaran atau mata kuliah yang wajib, yang disebut dengan kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Nah, kemudian kita lihat lagi, setelah pendidikan kewarganegaraan pada tahun 75, maka muncul pula lah pendidikan moral Pancasila atau sering disebut PMP, yang bertujuan untuk membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan lagi dengan kurikulum tahun 84. Nah, ini sangat terkenal sekali pada waktu itu, pendidikan moral Pancasila, di mana untuk menjadikan warga negara Indonesia warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, kemudian disempurnakan lagi, ya, dengan kurikulum 84. Kemudian disebut lagi dengan munculnya istilah PPKN, ya, adanya penyatuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disebut dengan PPKN. Itu sesuai dengan kurikulum tahun 94, kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1999. Nah, perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi kemudian menjadi pendidikan kewiraan, ya, pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian munculnya pendidikan kewiraan yang mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973-1974, kemudian menjadi perubahan lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, tentunya semua perkembangan landasan historis dari pendidikan kewarganegaraan ini mengacu kepada Undang-Undang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Undang-Undang Pertahanan Negara, bagaimana kita sebutkan bahwa yang pelajari pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan muncul rasa kesadaran, rasa kebangsaan, rasa kesadaran yang besar untuk ikut baik, untuk sebagai warga negara, untuk ikut serta dalam bela negara, ya, di mana disebutkan kita adalah merupakan hak dan kewajiban. Artinya seluruh warga negara Indonesia sudah mempunyai kesadaran suatu keharusan untuk membela negara, ya. Kita lihat di beberapa negara ada yang disebut dengan wajib militer, dan itu sangat berbeda dengan kita, ya. Kita contohkan misalnya Amerika dan Korea, bahwa penduduknya wajib ikut wajib militer, itu dalam rangka bela negara, sesuai juga dengan pendidikan kewarganegaraan. Tapi di kita adalah bela negara itu merupakan hak dan kewajiban, artinya telah muncul kesadaran dalam masyarakat kita bahwa membela negara itu suatu kewajiban, ya. Nah, tapi ini tentu saja nanti akan bisa disesuaikan dengan bagaimana perkembangan domestik, ya, kehidupan internal kita dalam negeri kita, atau perkembangan global, ancaman-ancaman terhadap
pertahanan negara Indonesia. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian penyusunan kurikulum, ya, pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembang kepribadian, sistem pendidikan nasional, dan juga undang-undang yang khusus tentang pendidikan kewarganegaraan, ya. Oleh karena itu maka secara landasan, ya, kita lihat tadi baik itu landasan hukum maupun landasan historis, maka pendidikan Pancasila ini, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan satu mata kuliah wajib yang untuk kepentingan kita semua sebagai warga negara mempunyai kepribadian sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 pilar, ya, dalam nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, 4 pilar ini akan menjadi bagian dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan negara. Kembali diingatkan, sedangkan memilih salah satu dari 7 pembelajaran ini untuk dijelaskan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri, sehingga kita bisa mengetahui pemahaman yang diperoleh oleh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang pada pendidikan kewarganegaraan di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.